Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas metode perbaikan tanah tentang mencari data tanah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Keisha Melinda, 07221011. Selanjutnya, Perkenalkan, saya Zain Safia Makalalak dengan NIM 07221012. Perkenalkan, saya Raka Resta Perdana dengan NIM 07221077. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Adrian dengan NIM 07221054. Perkenalkan, nama saya Raffi Rifat Akila dengan NIM 07221085. baik, selanjutnya, oke, selanjutnya ada Adapun latar belakang yang pada tugas presentasi ini adalah tanah sebagai dasar. Tanah sebagai dasar konstruksi seringkali memiliki karakteristik yang kurang mendukung, seperti daya dukung rendah, sifat ekspansif, atau rawan penurunan. Kondisi ini dapat mengakibatkan kegagalan struktur bangunan, oleh karena itu perlu dilakukannya perbaikan tanah sebelum pembangunan. Yang dimana tugas ini mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber untuk mengevaluasi sifat fisik dan mekanik tanah seperti kadar air, batas Adberg, serta hasil uji direct shear dan triaksial dan konsolidasi dengan tujuan menentukan metode perbaikan yang tepat guna mendukung perencanaan konstruksi yang aman dan efisien. Kemudian, adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui parameter kuat geser tanah merah di daerah Pokjo, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dan alat yang digunakan untuk mendapatkan parameter sifat mekanis dari tanah merah dengan menggunakan alat triaksial. Adapun salah satu jenis tanahnya yaitu tanah merah laterit yang berbentuk karena proses pelapukan batuan yang mengandung besi ditandai dengan merahnya warna tanah. Selanjutnya, selanjutnya, oke. Adapun data tanah yang dimana sumber data tanah adalah kita mengambil pada Sekolah Tinggi Teknik PLN, STT PLN, yang dimana bisa dilihat. Kemudian ada lokasi data tanah. Lokasi ini berada di daerah Pokjo Wai Hitam, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Pada penelitian ini dilakukan persiapan alat dan material yang diperlukan seperti tabung, sampel penyimpanan, lilin, tali, serta peralatan penggalian seperti cangkul dan sekop. Kemudian, adapun tipe dan kondisi tanah di sekitarnya adalah di mana tanahnya bersifat-sifat kohesif, permeabilitas rendah, serta potensi pemuaian dan penyusutan. Selain itu, tanah ini rentan terhadap penurunan atau settlement. Lingkungan ini beriklim tropis dengan curah hujan tinggi yang dapat mempengaruhi kadar air tanah dan kestabilannya. Faktor-faktor ini perlu dipertimbangkan dalam menentukan metode perbaikan tanah yang tepat. Baik, selanjutnya. Oke, selanjutnya hasil dan pengujian sifat tanah. Nah, pada pengujian kali ini dilakukan pengujian sifat properties dan pengujian sifat mekanik, yang dimana diambil dari daerah Pakjo, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah Politeknik Sriwijaya Palembang. Adapun pengujian tersebut meliputi pengujian sifat fisis tanah atau indeks properties dan pengujian sifat mekanis tanah atau yang triaksial. Di mana pengujian ini seperti melakukan pengujian kadar air, berat jenis, analisa butiran, dan batas Atterberg yang terdiri dari batas cair atau liquid limit dan batas plastis atau plastik limit. Sedangkan pengujian mekanik yaitu pengujian triaksial, adapun pengujian indeks propertiesnya yaitu kadar air, berat jenis, batas-batas Atterberg, dan analisa saringan. Kurang lebih seperti yang pengujian sifat properties, di mana klasifikasi tanah berdasarkan Unified Soil Classification System dan American Association of State Highway and Transporting Official. Adapun hasil tanah, hasil pengujian sifat fisik properties tercantum pada tabel 2, di mana kadar air
memperoleh hasil 27,70%, berat jenis tanah 2,67, tanah lolos saringan nomor 4, 94,48%, tanah lolos saringan nomor 200, 82,56%, batas cair atau liquid limit sebesar 66%, batas plastis atau plastik limit sebesar 25,13%, indeks plastis yaitu sebesar 40,87%, dan sedangkan klasifikasi tanah menurut AASHTO yaitu A76, di mana itu clay soil. Selanjutnya, hasil selanjutnya, pengujian sifat mekanis pada penelitian ini untuk menentukan parameter kuat geser tanah yaitu kohesi dan sudut geser dalam dengan menggunakan Humboldt Material Testing Software, di mana sampel diambil dari 3 titik lokasi dengan total 6 kali pengujian geser langsung dan 18 sampel uji. Uji triaksial unconsolidated undrained dilakukan 2 kali pada setiap sampel dengan tegangan sel 50 dan 100 kPa. Sampel berbentuk silinder dengan 7 cm dan diameter 3,5 cm. Hasil pengujian meliputi gaya geser, pergeseran horizontal, regangan, dan tegangan geser yang dirangkum dalam tabel data geser. Tegangan geser dihitung dengan membagi nilai geser dengan luas sampel, kemudian dianalisis untuk mendapatkan parameter kuat geser tanah. Dan berikut gambar hasil pengujian triaksial yang terdapat di bawah sini. Baik, selanjutnya ada hasil pengujian sifat tanah. Lanjutannya, hasil pengujian triaksial UU pada tanah merah dapat dilihat pada lingkaran Moore dalam gambar 4, gambar 5, gambar 6, gambar 7, gambar 8, dan juga 9. Dari gambar-gambar tersebut didapatkan parameter kohesi dan sudut hasil nilai kohesi tanah dan sudut geser dalam yang didapat dari pengujian triaksial terangkum pada tabel 3. Nilai kuat geser tanah dapat dihitung berdasarkan parameter nilai kohesi dan sudut geser dalam melalui rumus persamaan 1. Dari hasil pengujian triaksial, adapun nilai parameter kuat geser tanah merah dapat dilihat pada tabel 4. Selanjutnya, tabel 4 menunjukkan hasil kuat geser tanah merah yang paling rendah sebesar 17,68 dan kuat geser tanah merah yang paling besar sebesar 24,02. Hasil nilai kuat geser tanah merah ini berdasarkan tabel 1 termasuk dalam kategori tanah lunak. Range nilai kuat geser tanah lunak sebesar 12,5 sampai 25. Salah satu sifat tanah lunak yaitu nilai daya dukung yang rendah. Daya dukung tanah perlu diketahui untuk mengetahui dan merencanakan dimensi fondasi yang dapat mendukung beban struktur yang akan dibangun. Next. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Berdasarkan hasil pengujian tanah merah di daerah Patjo Palembang, termasuk dalam kategori tanah lempung lunak, dengan kadar air tinggi sebesar 27,70%, batas cair tinggi 66%, serta indeks plastisitas besar 40,87%. Hasil pengujian triaksial UU menunjukkan nilai kohesi berkisar antara 16,25 sampai 18,15 kPa dan sudut geser dalam antara 13,50 derajat sampai 14,75 derajat. Ia mengindikasikan kekuatan geser rendah. Selain itu, nilai kuat geser tanah merah berada dalam kisaran 17,68 sampai 24,02 yang menunjukkan bahwa tanah ini termasuk tanah lunak dengan gaya dukung rendah.
Dari karakteristik ini, beberapa permasalahan utama tanah yang diidentifikasikan pada poin-poin di bawah ini. Selanjutnya. Oke, selanjutnya masuk ke bagian metode perbaikan tanah. Berdasarkan hasil pengujian, tanah merah di Pakjo, Palembang, dikategorikan sebagai tanah lunak dengan daya dukung rendah. Oleh karena itu, diperlukan metode perbaikan tanah yang tepat untuk meningkatkan stabilitas dan kekuatannya. Beberapa metode yang dapat diterapkan meliputi berikut. Yang pertama ada preloading atau prapembebanan. Preloading adalah metode perbaikan tanah yang dilakukan dengan memberikan beban sementara di atas tanah lunak sebelum pembangunan struktur utama. Tujuan utama preloading adalah mempercepat proses konsolidasi tanah lunak sehingga mengurangi penurunan tanah atau settlement setelah konstruksi selesai. Berikut ada keunggulan dari preloading ini. Yang pertama, metode yang sederhana dan mudah dibandingkan metode perbaikan tanah lainnya. Yang kedua, dapat diterapkan untuk berbagai jenis tanah lunak seperti lempung dan tanah gambut. Yang ketiga, ada mengurangi resiko penurunan setelah konstruksi selesai. Yang keempat, bisa dikombinasikan dengan metode lain seperti PVD untuk mempercepat proses. Lalu ada kelemahan dari metode ini yaitu waktu konsolidasi bisa lama jika tidak menggunakan PVD. Yang kedua memerlukan area yang luas untuk penimbunan. Yang ketiga beban sementara bisa menyebabkan ketidakstabilan lereng jika tidak didesain dengan baik. Dan yang keempat kurang efektif untuk tanah dengan permeabilitas sangat rendah. Preloading adalah metode perbaikan tanah yang mengurangi settlement sebelum konstruksi dengan beban sementara. Metode ini sering dikombinasikan dengan PVD untuk mempercepat konsolidasi. Cocok untuk proyek yang memerlukan stabilitas tinggi. Next. Oke, selanjutnya metode perbaikan tanah yang kedua adalah prefabricated vertical drain atau VVD. VVD adalah metode perbaikan tanah yang digunakan untuk mempercepat proses konsolidasi tanah lunak dengan cara mempercepat keluarnya air pori dari dalam tanah. VVD biasanya dikombinasikan dengan preloading untuk meningkatkan efektivitas perbaikan tanah. Berikut ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan yang pertama ialah mempercepat konsolidasi tanah. Yang kedua mengurangi settlement. Yang ketiga ialah cocok untuk luas seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Yang keempat ialah pemasangannya yang mudah. Untuk kekurangannya yang pertama ialah biaya memerlukan alat khusus pemasangan. Yang kedua, kurang efektif pada tanah berpasir atau bebatu. Yang ketiga, bergantung pada preloading. Yang keempat, memerlukan perencanaan yang tepat. PVD adalah solusi efektif untuk mempercepat pemadatan tanah lunak. Sering digunakan pada proyek besar seperti jalan tol, dermaga, dan bandara. Metode ini mempercepat keluarnya air pori sehingga settlement terjadi lebih cepat sebelum pembangunan dilakukan. Next. Oke, yang selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Nah, dalam penelitian ini, yaitu dari hasil pengujian laboratorium memperlihatkan bahwa tanah merah di daerah Pakjo di daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki nilai kadar air yang sebesar 27,70%. Nah, berat jenis tanah yaitu GS sebesar 2,67, batas cairnya sebesar 66,0, batas plastis PL-nya sebesar 25,13% dan indeks plastisitas IP-nya sebesar 40,87%. Berdasarkan sistem klasifikasi USCS termasuk ke dalam klasifikasi tanah lempung atau CH dan berdasarkan sistem klasifikasi ASTO adalah A76 atau Clavy Soils. Hasil karakteristik fisik tanah merah, kadar airnya itu 27,70%, batas cairnya 66,0%, indeks plastisitas 40,87%, klasifikasi tanah, CH-nya dan A76. Hasil pengujian triaksial UU, koesi C-nya 16,25 sampai 18,15 kilopascal. Sudut geser dalamnya 13,50 derajat sampai 14,75 derajat. Kuat gesernya 17,68 sampai 24,02 kilopascal. Hasil menunjukkan bahwa tanah merah termasuk tanah lunak dengan daya dukung rendah, beresiko mengalami penurunan dan ketidakstabilan. Untuk meningkatkan kestabilannya, diperlukan perbaikan tanah seperti stabilisasi tanah, preloading, atau pondasi dalam agar dapat digunakan sebagai dasar konstruksi yang aman. Nah, berikut berbagai daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian untuk metode perbaikan tanah dari hasil-hasil data tanah yang sudah diuji. Oke,
Eh, Demikian dari hasil pengujian dari metode perbaikan tanah. Mungkin eh, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.